Kita wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin dengan syarat tidak berseberangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah kenapa di dalam ayat ini Allah mengulangi kata ati'u, taatilah oleh kalian untuk Rasulnya Muhammad SAW, tapi tidak mengulangi kata ati'u untuk para pemimpin. Allah katakan ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, ini berarti semua konteksnya adalah kepemimpinan dalam iman dan Islam. Bukan sembarang kepemimpinan. Karena semua ayatnya mengatakan tentang Allah Rasulnya, iman. Kalau sudah menyebut Allah Rasulnya, iman, itu berarti konteksnya apa? Konteksnya adalah kepemimpinan di dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan, sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengkaji tafsir Al-Quran Al-Karim. Malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan tafsir Quran surat An-Nisa ayat yang ke-59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Kaum muslimin, jamaah, bapak ibu yang saya hormati rahimakumullah. Pada ayat yang ke-58 Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kaum muslimin, kaum mukminin menunaikan amanah kepada orang-orang yang berhak mendapatkan amanah tersebut. Kata amanah di dalam ayat 58 mencakup berbagai macam amanah, berupa duniawi, apakah amanah-amanah berkaitan dengan masalah dini, berkaitan dengan masalah agama. Mencakup amanah yang harus ditunaikan oleh rakyat kepada pemimpinnya, ataukah amanah yang harus ditunaikan oleh pemimpin kepada rakyatnya, ataupun rakyat kepada sesama rakyat. Mencakup berbagai masalah amanah. Di dalam ayat yang ke-58 Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kepada para pemimpin,
kepada para penguasa agar menetapkan hukum di antara manusia, memutuskan perkara di antara manusia dengan keputusan yang adil. Adil adalah lawan dari kata al-jawr, yang maknanya menyerong atau menyimpang. Sehingga adil maknanya adalah keputusan yang lurus, keputusan yang tegak, yang memberikan keadilan. Nah, pada ayat yang ke-59, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menunaikan amanah dan menunaikan keadilan di tengah-tengah manusia, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum mukminin agar mereka mentaati penguasa mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah wa athi'ur rasul, dan taatilah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, dan para pemimpin dari kalian. Di dalam ayat yang cukup ringkas ini sebenarnya terkandung banyak sekali makna, banyak sekali kandungan. Yang pertama, susunan ayat ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya, ketaatan kepada Rasulnya merupakan ketaatan yang bersifat mutlak tanpa ada pengecualian. Ketaatan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam otomatis adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketaatan kepada para pemimpin ini tidak bersifat mutlak, bersifat muqayyad, ketaatan yang bersifat terbatas. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan agar kaum mukminin taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, taat kepada para pemimpin, ungkapan yang dipakai oleh Allah, untuk Rasulnya, Allah menggunakan kata perintah atiullaha wa atiur rasul, sedangkan untuk para pemimpin Allah tidak menggunakan atau tidak mengulangi kata perintah, menunjukkan bahwa perintah taat kepada para pemimpin ini terbatas dalam koridor taat kepada Allah dan Rasulnya. Dengan kata lain, tidak ada ketaatan kepada para pemimpin jika hal tersebut atau perintahnya atau kebijakannya, keputusannya bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Maknanya bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menegaskan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk. Kepada makhluk ini artinya kepada sesama manusia fi ma'siyatil khaliq, dalam kemaksiatan kepada zat yang maha mencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika terjadi pertentangan antara perintah atau keputusan atau kebijakan atau peraturan pemerintah, peraturan negara atau keputusan kepala negara atau pemimpin bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan Islam, maka kaum muslimin tidak diwajibkan untuk taat kepada para pemimpin. Bahkan hukumnya haram untuk mentaati apa yang diperintahkan
atau diundangkan atau diputuskan oleh para pemimpin ketika berseberangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk fi ma'siyatil khaliq, pada perkara yang di situ terjadi kemaksiatan kepada Allah dan yang Maha Menciptakan. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, sering saya sampaikan bahwa pada dasarnya ketaatan itu hakikatnya hanya diberikan kepada Allah. Kenapa demikian? Karena Allah lah yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan kehidupan. Maka dialah yang berhak untuk memerintah dan dia pula yang berhak untuk melarang. Tidak ada orang yang berhak untuk memerintah, tidak pula ada orang yang berhak untuk melarang kecuali atas izin Allah. Tanpa ada perintah dari Allah untuk ditaati. Kita wajib taat kepada kedua orang tua, ya, wajib taat kepada kedua orang tua. Kenapa kita wajib taat kepada kedua orang tua? Jawabannya karena Allah perintahkan kita untuk taat kepada orang tua. Itu pun Allah batasi ketika ketaatan kepada kedua orang tua tidak berseberangan dengan syariatnya Allah. Kalau ketaatan kepada kedua orang tua berseberangan dengan syariatnya Allah, maka tidak boleh kita kerjakan. Kita wajib tidak taat kepada orang tua ketika kedua orang tua kita atau salah satu dari orang tua kita memerintahkan perkara yang maksiat. Quran mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maksa kamu ala an tusyrika bi, agar kamu menyekutukan aku dengan ma laysa laka bihi ilm, apa yang kamu tidak punya. Semua bentuk kesyirikan itu tidak pernah punya landasan, tidak pernah punya dasar. Kata Al-Quran, fala tuti'huma, maka jangan kalian taati kedua orang tua. Menunjukkan bahwa taat kepada kedua orang tua tidak bersifat mutlak, tapi ada batasan sepanjang tidak bertentangan dengan syariatnya Allah. Kalau bertentangan dengan syariatnya Allah, tidak ada kewajiban, bahkan haram hukumnya taat kepada kedua orang tua. Kedua orang tua kita memerintahkan, nah, tolong saya ambilkan barang ini, tolong saya belikan ini atau itu, wajib untuk kita taati. Tapi kalau orang tua mengatakan, nah, tolong kamu mencuri, nah, maka haram kita untuk mentaati. Nah, tolong kamu segera mencari pacar, nah, saya sudah ingin punya menantu, nah, haram kita mencari pacar karena haram hukumnya pacaran. Tapi kalau nah, kamu segera cari calon, kalau sudah cocok segera dilamar. Nah, kalau itu boleh. Ini contoh saja. Nah, tolong kamu cari pinjaman, nah. Lalu kita bilang kepada orang tua, maaf ibu, tidak ada yang mau ngasih pinjaman kecuali ada tambahannya, alias riba, alias interest, alias bunga. Terus kata ibu, wis pokoknya kudu cari pinjaman. Maka hukumnya haram kita mentaati orang tua kita dalam melakukan kemaksiatan. Dalam hal ini adalah
kita berhutang dengan hutang ribawi, hutang yang ada unsur ribanya. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Nah, begitu pula taat kepada para pemimpin. Kita wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin dengan syarat tidak berseberangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah kenapa di dalam ayat ini Allah mengulangi kata ati'u, taatilah oleh kalian untuk Rasulnya Muhammad SAW, tapi tidak mengulangi kata ati'u untuk para pemimpin. Allah katakan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, dari ayat ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, apa yang dimaksud dengan ulil amri atau yang biasa diterjemahkan dengan para pemimpin? Uli atau ulu dalam bahasa Arab itu maknanya zawu atau zawi, maknanya pemilik. Sedangkan al-amri itu maknanya berbagai macam urusan atau berbagai macam perkara. Sehingga ulil amri maknanya adalah orang-orang yang memiliki urusan, orang-orang yang memiliki berbagai perkara. Nah, sehingga para ulama ketika menafsirkan, menjelaskan kata ulil amri, mereka mengatakan yakni orang-orang yang kepada mereka berbagai urusan diserahkan pengaturannya. Orang-orang yang kepada mereka berbagai perkara disandarkan pengaturannya, keputusannya, kebijakannya. Maka sering kemudian diterjemahkan para pemimpin. Nah, pertanyaannya, apakah sembarang pemimpin? Quran mengatakan minkum. Ada minkum, bukan sembarang pemimpin, tapi minkum, dari kalian. Kalian itu siapa? Karena ayatnya dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi berarti maknanya pemimpin dari kalian, bukan sembarang pemimpin. Karena itu seluruh ulama kaum muslimin sepakat bahwa orang non-muslim tidak boleh menjadi pemimpin di kalangan kaum muslimin. Ini berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Allah sekali-kali tidak membolehkan ada jalan bagi orang non-muslim menguasai orang muslim. Jalan yang paling enak untuk menguasai kaum muslimin itu apa? Jawabannya kekuasaan. Jadi kalau orang sudah punya kekuasaan, maka orang bisa melakukan apa saja. Itu yang kita hari ini saksikan. Punya kekuasaan, bisa melakukan apa saja. Apakah rakyat setuju atau tidak, berteriak atau diam, tetap saja kalau orang punya kekuasaan, maka dia akan melakukan sesuai keinginannya. Lalu apa jadinya kalau orang yang berkuasa atas kaum muslimin adalah orang non-muslim? Tentu saja akan menjadi masalah besar bagi kaum muslimin sebagai muslim, bukan sebagai manusia. Kalau sebagai manusia dimanapun bisa hidup, manusia itu. Tetapi sebagai muslim, ketika kepemimpinan itu dipegang oleh orang yang kafir, maka pasti akan menjadi masalah bagi keislamannya. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Kemudian orang-orang mengatakan, lah buktinya orang-orang muslim di negara-negara barat di mana kaum muslimin di sana bisa hidup,
pemimpinnya non-muslim, mereka juga diberikan kebebasan untuk menjalankan agamanya. Jawabannya benar tapi salah. Benar tapi salah bagaimana? Benar bahwa mereka, orang-orang muslim di barat, bisa hidup. Tapi tidak benar kalau mereka bisa menjalankan agamanya. Karena ketika yang dimaksud dengan agama Islam, itu bukan hanya sholat, zakat, dan puasa, tetapi mencakup semua urusan. Siapa yang mengatakan bahwa Islam itu hanya sholat, zakat, dan puasa saja, maka berarti maknanya dia telah mengingkari hampir 99% Al-Quran. Isinya Quran itu bukan sholat saja, bukan hanya zakat saja, bukan hanya puasa saja. Coba Bapak Ibu baca Al-Quran dari awal hingga akhir, renungi maknanya, kaji isinya, maka akan mendapatkan berbagai macam penjelasan dari Allah yang intinya Islam itu bukan hanya sholat, zakat, dan puasa, atau haji dan umroh. Tapi Islam itu mencakup ekonomi, mencakup pendidikan, mencakup politik, mencakup macam-macam, berbagai macam urusan. Pertanyaannya, apakah kaum muslimin di barat itu kemudian bisa menjalankan Islam secara totalitas? Tidak. Barat itu oke dengan Islam, tapi dengan catatan Islam yang disebut dengan Islam spiritual. Sedangkan Islam yang disebut dengan Islam, yang menyebut mereka, yang menyebut orang barat, yang disebut dengan Islam politik, maka mereka akan berantas semua bentuk-bentuk pemahaman, bibit-bibit pemahaman yang mengarah kepada sebuah pemahaman bahwa Islam ini mengatur segala aspek kehidupan. Maka Amerika mengatakan, kamu bersama Amerika atau bersama teroris. Siapa yang dimaksud dengan teroris? Yakni mereka yang melawan dan menentang ideologi barat. Begitu. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Nah, apa jadinya kalau kaum muslimin itu dikuasai oleh non-muslim? Maka sudah barang tentu akan mengacaukan berbagai macam masalah. Jangankan dikuasai oleh non-muslim, dikuasai oleh orang muslim, tapi fasik, tapi zalim, itu saja mengakibatkan berbagai macam masalah besar. Lalu bagaimana kalau yang memiliki kekuasaan ini adalah orang-orang kafir? Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Yang ketiga, ketika kita membaca ayat ini, lalu kita baca dengan penuh kedalaman makna, di mana di situ dikatakan taatilah Allah, taatilah Rasulnya, baru kemudian dikatakan dan pemimpin dari kalian. Sebelumnya Allah buka dengan ayat wahai orang-orang yang beriman. Ini berarti semua konteksnya adalah kepemimpinan dalam iman dan Islam. Bukan sembarang kepemimpinan. Karena semua ayatnya mengatakan tentang Allah Rasulnya, iman. Kalau sudah menyebut Allah Rasulnya, iman, itu berarti konteksnya apa? Konteksnya adalah kepemimpinan di dalam Islam, bukan sembarang pemimpin. Ayat ini ketika dikatakan sebagai dalil wajibnya taat kepada para pemimpin, itu benar. Tapi ketika digunakan sebagai dalil wajibnya taat kepada para pemimpin, sembarang pemimpin, baik kafir maupun muslim, baik dalam sistem Islam maupun dalam sistem non-Islam, maka ini namanya sebuah penyimpangan makna tafsir.
sebuah penyimpanan makna Quran. Kalau ada orang mengatakan bahwa ayat ini berlaku umum untuk semua pemimpin, maka orang ini ada kalanya dia tidak paham, ada kalanya dia berdusta. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Karena itu para ulama mengatakan ayat ini memerintahkan agar kaum mukminin mengangkat seorang pemimpin di tengah-tengah mereka. Wajib adanya kepemimpinan di tengah-tengah kaum muslimin. Loh kok bisa? Ya, karena kalau tidak ada pemimpin, bagaimana mau ditaati? Wajib menafkahi istri itu kan kalau sudah punya istri. Kalau nggak ada istri, siapa yang wajib dinafkahi? Kan nggak ada. Maka kalau Allah perintahkan agar mentaati para pemimpin, artinya agar kaum muslimin mengangkat pemimpin di antara mereka. Makanya kaum muslimin wajib punya kepemimpinan. Bukan sembarang kepemimpinan, tapi kepemimpinan yang konteksnya adalah Islam. Niki bukan pemahaman saya. Ini pemahaman para ulama di dalam kitab-kitab fikih mereka begitu. Saya ambilkan contoh. Kalau Bapak Ibu kurang mantap, kurang yakin, saya ambilkan contoh Imam Qadil Qudot atau disebut Abdul Qudot. Qadinya para qadi, hakimnya para hakim. Kalau dalam istilah hukum yang ada di Indonesia ini namanya MK, Mahkamah Konstitusi. Begitu. Ini Imam Al-Qadhi Qudot, Imam Al-Mawardi namanya. Beliau adalah salah satu pembesar ulama di dalam madhab Syafi'i, hidup pada abad ke-5 Hijriah. Di dalam kitab beliau namanya Al-Ahkamus Sultaniyah. Kitab beliau namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah fil Wilayatid Diniyah wad Dunyawiyah. Ini kitab yang beliau tulis menjelaskan tentang sistem kepemimpinan di dalam Islam. Beliau ketika mengatakan tentang pemimpin, atau dalam bahasa beliau imamah atau kepemimpinan, beliau menjelaskan untuk apa sih pemimpin itu, untuk apa. Beliau mengatakan al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasatid din. Kepemimpinan itu mawdu'atun, diwujudkan, diadakan, diwujudkan. Maknanya pemimpin itu diangkat. Untuk apa? Li khilafatin nubuwah, untuk mengganti tugas kenabian. Jadi kepemimpinan itu diwujudkan dalam rangka untuk mengganti tugas Nabi Muhammad SAW. Tugas apa? Menerima wahyu? Tidak, tentunya wahyu sudah selesai. Lah apa terus? Nah ini yang orang seringkali tidak paham, karena memahami Islam seperti orang Kristen memahami agamanya. Islam dibonsai, Islam dikerdilkan, dianggap agama spiritual saja. Itu yang menjadi masalah. Nah, Nabi SAW itu punya dua peranan. Peranan sebagai Nabi dan Rasul, yang kedua peranan sebagai kepala negara. Ini perkara yang sudah mujma' alaih, disepakati oleh seluruh ulama dan bahkan semua para sejarawan sepakat bahwa Nabi Muhammad itu bukan sekedar Nabi, tapi juga kepala negara. Itu sudah perkara yang jelas sebenarnya. Nah, kata Imam Al-Mawardi, saya lanjutkan, Imam Al-Mawardi mengatakan kepemimpinan itu mawdu'atun li khilafatin nubuwah
diwujudkan untuk menggantikan tugas kenabian. Tugas yang mana? Beliau mengatakan fi hirasatin, tugas menjaga agama, wasiasatid dunya aidihi, mengatur kehidupan dunia dengan hukum Allah, hukum agama. Jadi berarti ayat ya ayyuhalladzina amanu tidak bisa dipakai mentaati atau dalil mentaati sembarang pemimpin. Juga tidak bisa dipakai untuk dalil wajibnya mengangkat sembarang pemimpin dalam sembarang sistem. Tidak. Hanya bisa dipakai sebagai dalil wajibnya mentaati pemimpin dari kalangan kaum muslimin dalam sistem Islam. Begitu. Kalau tidak, maka nanti akan rancu. Ayat ini akan rancu. Di mana rancunya? Sekarang kita lanjutkan ayatnya. Fa in tanaza'tum, jika kalian berselisih pendapat, berlainan pendapat, bersilang pendapat, fi syai'in tentang apapun. Apapun ini masalah apapun. Rasul dan kembalikan kepada Rasul, yakni sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Menunjukkan bahwa ini bukan sembarang pemimpin dan bukan sembarang sistem. Sekarang kita bisa bayangkan kalau pemimpinnya non-muslim, lalu terjadi perselisihan antara rakyat dengan pemimpin, kemudian ayatnya mengatakan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, ini Quran dan Sunnah. Nyambung apa tidak nyambung? Tidak mungkin nyambung ini. Begitu pula ketika pemimpin itu sebagai pribadi seorang muslim, tapi sistemnya, ideologi negaranya, dasar-dasar hukumnya, falsafah kehidupannya, falsafah politiknya, falsafah negaranya bukan Islam. Kemudian terjadi perbedaan pendapat antara rakyat dengan penguasa, kemudian Allah perintahkan agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya tidak nyambung. Asas negara bukan Quran dan Sunnah. Asas politiknya bukan Quran dan Sunnah. Asas pemerintahannya bukan Quran Sunnah. Falsafah hidupnya bukan Quran dan Sunnah. Kok disuruh kembali kepada Quran dan Sunnah? Ya nggak nyambung. Misalnya sekarang ini contoh yang lagi panas, baru saja terjadi. Saya tidak sedang membela A ataupun B, ya. Tidak sedang membela presiden yang terpilih ataupun yang tidak terpilih. Tetapi fakta yang terjadi ketika terjadi perselisihan antara rakyat dengan penguasa, misalnya soal batasan umur calon presiden dan wakil presiden itu minimal berapa, misal. Lalu kemudian karena, mohon maaf, kepentingan diubah. Ini kan berarti menimbulkan perselisihan. Pertanyaannya, ketika menimbulkan perselisihan dan itu memang terjadi, rujuk kembali kepada siapa? Kalau dalam filsafah politik demokrasi, falsafah ya politik sekuler, ya kembali kepada MK, kan begitu. Kembali kepada suara mayoritas, kembali kepada hukum yang berlaku. Bagaimana kembali kepada Allah dan Rasulnya, ini Quran dan Sunnah? Ya nggak nyambung, karena memang falsafah dasar bernegara, berpemerintah dan berpolitik bukan Islam. Ini saya terang-terangan ya. Tidak ada yang saya tutupi. Ini saya menafsirkan
ayat Allah. Kalau saya menyimpangkan, tanggung jawabnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula ketika sekarang sudah kemudian katanya, saya juga nggak tahu persisnya, wong tidak lihat, katanya terjadi kecurangan. Maka hasil pemilu kemudian digugat ke MK. Kan begitu, digugat, diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, berarti terjadi perselisihan. Kalau menurut konsep Al-Quran, kalau kalian berselisih pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kan begitu. Pertanyaannya, ketika dikembalikan kepada MK, itu apakah MK merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah? Jelas tidak. Kalau misalnya kaum muslimin yang memilih pasangan, mohon maaf, 01, umpamanya, kaum muslimin yang memilih pasangan 01 mengatakan, yuk kita kembali kepada Quran dan Sunnah, kita kembalikan kepada Quran dan Sunnah, apakah diterima? Tidak. Kenapa? Falsafah negara, politiknya, hukumnya tidak berdiri di atas landasan Quran dan Sunnah. Nggak nyambung. Nah, begitu. Maka sekali lagi Bapak Ibu, ayat ini bicara dalam apa? Kewajiban mengangkat dan mentaati pemimpin muslim dalam sistem Islam. Kalau tidak begitu maknanya, maka antara awal ayat dengan bagian tengah ayat tidak nyambung. Gak mungkin Allah punya ayat yang awal dengan bagian tengah tidak nyambung. Mustahil. Begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, paham. Jadi ini saya sampaikan tidak punya kepentingan untuk membela A atau B, tapi inilah tafsir Al-Quran, ya, tafsir ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hal itu lebih baik, artinya kembali kepada Allah dan Rasulnya itu lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan akan lebih baik lagi akhirnya atau hasil kesudahannya. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, karena sudah ada isya, insya Allah kita akhiri sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.